Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Bagi Bapak Ibu yang sudah membuat akun, sukses selamat. Nah, di sini bagi yang belum, kita akan tunjukkan bagaimana sih cara memilih formasi sesuai yang sudah disetting oleh Pemda masing-masing. Karena Bapak Ibu nanti akan langsung terdeteksi juga database non-ASN-nya dan juga akan otomatis dapat melihat formasi yang disediakan oleh Pemda. Bagaimana langkahnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan pada saat pemilihan jenis seleksi. Pastinya Bapak Ibu nanti akan memilih P3K, guru, teknis, ataupun tenaga nakes. Di sini kita akan mencoba memilih P3K teknis, kemudian apakah kita tenaga THK 2 atau tidak. Kalau kita memang tidak, maka tetap biar seperti ini. Jika iya, masukkan konsekuensinya kita akan minta nomornya ya, nomor XTHK 2. Dan bagi mereka yang XTHK 2 pasti memiliki nomor ini. Oke, saya akan pilih tidak. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan melihat auto deteksi pelamar yang terdata di database BKN atau bukan. Saya akan pilih instansi di tempat saya bekerja. Kemudian saya akan pilih jenis formasinya. Nah, ini aplikasi akan membaca NIK saya ya. Kita pilih. Nah, otomatis dia akan terdeteksi sebagai non-ASN, database non-ASN. Ini adalah datanya saat pendataan non-ASN kemarin. Nah, sekarang Bapak Ibu, pemilihan formasinya di sini ya. Kita akan memasukkan pendidikan kita sesuai yang kita miliki. Tentu saja Bapak Ibu, jika kita salah memasukkan data pendidikan ini akan berpengaruh pada formasinya. Contohnya kalau saya ekonomi, manajemen, perusahaan. Tetapi kalau saya hanya memilih S1 ekonomi manajemen saja, maka saya akan mendapati formasi saya sebagai penata layanan operasional, tetapi lokasi kerja akan banyak Bapak Ibu. Karena di sini beberapa daerah ataupun beberapa kantor yang memiliki kualifikasi S1 ekonomi manajemen ini sangat banyak sekali. Dan saya bisa memilih ke salah satu instansi ataupun Pemda ataupun kantor maksud saya yang buka formasi ini. Namun tentu saja di sini 4 kebutuhan, 5 kebutuhan sebenarnya sudah disetting untuk honorer yang ada di kantor itu sendiri. Nah, oleh karena itu memang pastikan Bapak Ibu memilih ini sesuai dengan yang sudah diformat oleh ataupun diusulkan oleh Pemda masing-masing. Nah, karena ini bukan usulan bagi saya, maka saya harus memperbaiki ini menjadi ekonomi manajemen perusahaan. Nah, ini adalah titel ataupun kualifikasi saya yang disetting oleh BKD untuk saya di kantor saya. Nah, ketika saya pilih jabatannya penata layanan operasional karena memang S1 dan otomatis lokasi kerjanya adalah tempat saya bekerja saat ini, yaitu di Dinas Pendidikan, Sekretariat di bagian kepegawaian. Nah, ini adalah hak saya sebanyak 15 kebutuhan bersama rekan-rekan yang lain, yang otomatis ini tidak boleh diambil oleh orang lain. Meskipun mungkin bagi rekan-rekan yang berada pada instansi lain saat mereka juga kualifikasinya seperti ini, maka akan terpilih juga lokasinya adalah Dinas Pendidikan sebanyak 15 kebutuhan. Namun tentu ketika mereka mengambil kebutuhan ini, nanti akan di cross check surat pengalaman kerja Bapak Ibu. Apakah memang Bapak Ibu bekerja berada di Dinas Pendidikan atau di instansi lain. Kalau seandainya memang BKD mensyaratkan bahwa pengalaman kerja 2 tahun itu adalah sebagaimana sesuai dengan yang dilamar, maka mereka akan meluluskan atau memenuhi syaratkan administrasi. Tetapi barangkali bagi yang pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan tempat formasi lokasi melamar, maka tentu akan menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi memang dalam regulasi pemilihan formasi orang lain itu dibenarkan, tetapi dalam kebijakan Pemda bahwa pemilihan formasi OPD lain ataupun dinas lain itu otomatis akan mengambil hak kebutuhan non-ASN yang ada di instansi itu sendiri ataupun di Pemda ataupun di kantor OPD itu sendiri. Jadi pastikan memang nanti
Bapak Ibu bisa memilih, namun kembali nanti bagaimana kebijakannya oleh PKD, apakah akan meluluskan, memenuhi syarat administrasi Bapak Ibu ataupun tidak. Namun kita berharap itu akan memenuhi syarat, namun jika memang nanti Bapak Ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada di instansi yang Bapak Ibu pilih, nanti bisa jadi Bapak Ibu disetting sebagai part-time. Nah, untuk data lainnya silakan Bapak Ibu lengkapi IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi. Namun sayang Bapak Ibu, untuk kali ini kita masih belum bisa memilih lokasi tes ya, ini masih kosong, sehingga kita belum dapat melanjutkan tahapan ini ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang mungkin tidak ada formasi, ataupun non-ASN teknis, ataupun yang kesehatan yang tidak ada formasi, ataupun datanya tidak sesuai atau yang tidak memenuhi syarat dalam Dapodik, maka akan muncul ya seperti ini, bahwa data Bapak Ibu tidak bisa mendaftar dan tidak dapat melanjutkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.